Bisa juga izin lanjut maupun prestasi untuk peningkatan nilai tambah setiap ₹1 dikeluarkan oleh. Nah kemudian lanjut pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Saya kira di Jawa Barat. Kemudian membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di provinsi dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi. Nah ini Pak Wagub untuk daerah-daerah yang kalau di Bandung mah sudah ini ya kekuatan pendidikan sains dan teknologi. Paradigma baru kebijakan pendidikan kontribusi bagi penyelesaian persoalan. Tapi kita memastikan bahwa anak-anak kita itu bisa berkontribusi di tengah masyarakat sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan passionnya, sesuai dengan apa yang mereka miliki hasil dari proses pendidikan kita. Untuk bisa meningkatkan APK kita. Bagi swasta selalu lapor ke kami. Mungkin ada. Jadi segmen yang situasinya kita perguruan tinggi negeri dan juga peluang mereka untuk menjadi lebih pintar, misalnya KIPK tidak hanya untuk perguruan tinggi, pada kemampuan negara menyediakan. Kita akan kontribusikan untuk Hewan Setiawan SI disilakan. Ampurasun. Itu kelembagaan Direktorat Jenderal untuk bersama-sama hadir pada acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh Aktisi Jawa Barat. Yang pertama saya menyampaikan salam silaturahmi, dan yang kedua masih di bulan awal, saya atas nama pribadi dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Aqbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Aktisi Provinsi Jawa Barat beserta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan acara yang mulia ini. Acara ini menjadi wadah yang sangat baik untuk bersilaturahmi setelah sebulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan yang lalu. Insya Allah amal ibadah kita di bulan Ramadan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa melanjutkan ibadah-ibadah tersebut bukan hanya di bulan Ramadan, tapi terus kita berbuat kebaikan di dunia ini. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh perguruan tinggi swasta di Jawa Barat yang telah berkontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Jawa Barat. Perguruan tinggi swasta memiliki peran yang sangat strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di era global ini. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, sejalan dengan tema acara pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan strategi meningkatkan kualitas dan SDM Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas SDM di Jawa Barat. Kami percaya bahwa SDM yang berkualitas adalah kunci utama untuk kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Sebelum saya menyampaikan beberapa program ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih. Tadi saya dapat informasi kita di Jawa Barat ini sudah ada 350 perguruan tinggi swasta. Terima kasih. Tetapi ini masih belum tersebar secara merata. Memang ini juga tugas kami, PR kami, karena di beberapa daerah juga sekolah-sekolah SMA-nya belum merata.
memenuhi, sehingga banyak yang dari daerah itu pada kotanya ingin melanjutkan sekolah. Oleh karena itu kami pun sekarang fokus bagaimana sekolah-sekolah ini minimal di tiap kecamatan yang ada di Jawa Barat ini satu kecamatan satu SMA. Kalau di Bandung satu kecamatan harus minimal 3 SMA, karena jumlah penduduknya memang padat, kecil, padat, tetapi ya luas wilayahnya kecil, tapi padat, sehingga masih dibutuhkan di kota Bandung saja, sebesar kota Bandung, di kota provinsi masih dibutuhkan beberapa sekolah, apalagi di daerah. Oleh karena itu, ketika nanti kami sudah memenuhi di setiap kecamatan sudah ada sekolah-sekolah SMA-nya, saya berharap pimpinan dari perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Barat ini juga jemput bola membangun perguruan tinggi yang ada di daerah-daerah, terutama yang masih minim perguruan tingginya. Dari 350 perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat, saya melihat hanya ada di kota-kota besar saja, belum merata, sehingga banyak dari daerah datang ke kota-kota besar untuk melanjutkan sekolah, dan akhirnya biayanya menjadi double. Selain biaya kuliah, juga biaya kos. Saya berharap nanti Bapak dan Ibu bisa mengembangkan cabang-cabang perguruan tinggi swasta ini ke wilayah-wilayah yang ada di Jawa Barat. Insya Allah kami pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat menyambut baik, dan semoga kita terus bisa berkolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat, agar pemerintah tanpa dukungan Bapak dan Ibu sekalian, tanpa dukungan dari perguruan tinggi, kami tidak akan bisa meningkatkan kualitas SDM di Jawa Barat. Begitupun juga perguruan tinggi tanpa dukungan dari pemerintah juga akan sulit untuk mengembangkannya. Oleh karena itu kita harus berkolaborasi dengan baik, bagaimana kita bisa membangun SDM di Jawa Barat ini lebih berkualitas lagi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Herwan Setiawan SI. Bersama Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Herwan, untuk umum, kemudian jadi ayahnya beliau suka bareng-bareng versi serangan dengan luar biasa, karena Bapak Herwan sudah. Bapak Ibu yang dirahmati, dulu mah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan alam raya, Allah itu panggil seluruh wabil alas kubirom itu, ya, ngomong gitu, tahukah kamu siapa aku? Kita semua kan menjawab, Qulu bala syahid. Ya Allah, aku tahu bahwa Engkau adalah tahu. Itu untuk memecahkan permasalahan daerah Jawa Barat. Karena rekor kan sudah nggak butuh duit, sudah nggak butuh duit. Aku lagi ngajar, mana ngajar balik mana kita duit. Artinya gini Pak, kalau rekor diundang untuk berbicara untuk memecahkan
sebagainya selalu kami diundang diskusi. Jadi kami diskusi apa yang harus dibuatkan karena kami tidak meminta apa-apa. Kami senang membantu. Nah, ujung-ujungnya ada dua pekerjaan, ada penelitian dan update nasional. Jadi kalau ada masalah, nanti gubernur Jawa Barat, oh ini ada masalah, biar gubernur yang menyelesaikan dalam bentuk ruangan, perguruan tinggi menyelesaikan dalam bentuk bersama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Ini dengan sesingkat-singkatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allah wa amalan mutaqabbala. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, melaksanakannya. Kemampuan untuk jadikanlah PTS yang ada di Jawa Barat bermartabat. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Pawagub, izin Pawagub. 1, 2. Pengumuman STM 2 dan 1. Dan kami mengundang dengan hormat kepada tamu undangan. Boleh lihat saya gaya aktisi. 2 dan 1. Tangannya Pak, tangan beliau Pak, saya mohon izin pandu. Dan nomor 3, 2, 1. bebas. Boleh izin Bapak Ibu cukup? Saya izin pandu dalam nomor 3, 2 dan 1. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita mohon izin bersama-sama. Sekali lagi kami Kami informasikan lagi kepada Bapak Ibu para donatur dapat menghubungi Ibu Desra di ruangan rapat pleno. sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu yang telah melakukan bersama-sama dan dengan sopan aula ruangan ini. Sekali lagi kami informasikan Agar dapat menikmati makanan yang Bapak Ibu yang kami hormati, demikian serangkaian acara silaturahmi akbar pada menuju acara dengan melalui dari awal hingga akhir mereka. dan saya Dr. Puri Herminanti mewakili panitia. Baik, mohon izin Bapak Ibu kami informasikan kepada Bisa menghadiri silaturahmi dan halal bihalal
Aptisi wilayah 4 Jawa Barat. Tadi juga saya sudah sampaikan dalam sambutan saya, ke depan kita lebih meningkatkan kerjasama, berkolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat untuk meningkatkan SDM yang ada di Jawa Barat ini. Selain itu juga saya mendukung pada perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat agar mereka nanti setelah anak-anak kita setelah selesai kuliah di perguruan tinggi tersebut tidak nganggur, tapi langsung bekerja. Ketika mereka di semester akhir ini sudah terjadi MOU antara perguruan tinggi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat. Begitu lulus langsung masuk kerja. Baik Pak, bagaimana nih Pak Pemprov Jabar berencana merangkul lebih banyak kampus swasta dalam program-program daerah? Mengingat tadi Bapak dikatakan bahwa perguruan tinggi belum merangkul. Betul, ada 350 perguruan tinggi swasta di Jawa Barat, tapi saat ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar saja, belum merata di Jawa Barat, belum merata di 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Ke depan kami berharap perguruan tinggi ini bisa membangun juga di daerah-daerah yang belum ada perguruan tingginya atau minim perguruan tinggi. Oke baik Pak, bagaimana Bapak melihat peran Aptisi dan perguruan tinggi swasta di Jawa Barat ini dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Jawa Barat? Saat ini sudah sangat bagus, sangat baik selalu. Ke depan saya ingin lebih meningkatkan lagi peran Aptisi di Jawa Barat ini supaya lulusan-lulusan dari perguruan tinggi di Jawa Barat ini tidak nganggur lagi, tidak banyak lagi sarjana yang nganggur. Tapi peran Aptisi di sini, saya berharap peran Aptisi di sini bisa lebih dimaksimalkan lagi. Ya, alhamdulillah saya melihat ini sebagai wujud bahwa perguruan tinggi swasta di Jawa Barat itu duduk ya satu sama lain, mungkin di lapangan ada kompetisi, tapi di antara mereka juga ada kolaborasi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wagub, memang pemerintah sangat mendukung supaya perguruan tinggi swasta itu berkontribusi lebih besar bagi pembangunan wilayah. Nah, salah satunya dengan kolaborasi dan saya kira pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sangat mendukung untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan semangat kolaborasi. Oke baik, bagaimana pesan Bapak untuk Aptisi Pak? Jadi kalau saya melihat Aptisi di Indonesia secara keseluruhan memiliki peran yang sangat baik ya, untuk membina anggota-anggotanya, karena pemerintah juga punya kepentingan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi Indonesia, termasuk juga perguruan tinggi swasta. Dan sampai saat ini pemerintah berpandangan bahwa perguruan tinggi swasta adalah mitra untuk sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa, penguatan sumber daya manusia. Karena itu kami sangat mendukung untuk bisa membantu sama-sama ya perguruan tinggi swasta untuk meningkatkan kualitas tata kelolanya, kualitas kelembagaannya, sehingga bisa memberikan layanan lebih dekat pada anak bangsa dengan berkualitas. Dan Aptisi sebagai satu wadah komunikasi, koordinasi perguruan tinggi swasta itu Pak, ini kan beberapa kali sekolah atau kampus swasta di Jawa Barat kan mencuat harus terpaksa ditutup karena beberapa persoalan ini ada imbauan atau arahan gitu. Ya, jadi yang pertama kami sebagai pemerintah seperti saya katakan memandang bahwa perguruan tinggi swasta adalah untuk sama-sama meningkatkan pertama yang sekarang menjadi agenda pemerintah ya APK. APK pendidikan tinggi kita ini sampai saat ini masih 31%. Perguruan tinggi negeri yang terbatas, nah, sehingga kita ingin juga partisipasi perguruan tinggi swasta untuk bisa membantu pemerintah bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan APK. Nah tentu kita tidak ingin juga anak-anak bangsa kita kuliah
tapi sebenarnya nggak kuliah. Jadi artinya masuk ke lembaga pendidikan yang fiktif, yang kosong begitu. Nah karena itu Indonesia juga sangat concern ada penyelenggaraan pendidikan tinggi perguruan tinggi swasta ya, untuk bisa menjaga kualitasnya. Nah, karena itu kalau kualitasnya terjaga dan kita juga melakukan perusahaan, kita berharap anak-anak bangsa kita ini bisa kuliah di lembaga pendidikan yang memang berkualitas. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan dengan tindakan preventif yang kita lakukan ya, kita mengembangkan yang namanya sistem penjaminan mutu internal dari setiap perguruan tinggi kita dorong untuk sistem tata kelola termasuk sistem penjaminan mutu internalnya yang baik dengan didampingi oleh pemerintah dan juga perguruan tinggi yang sudah unggul. Itu kita harapkan terjadi yang namanya perbaikan terus-menerus ya, sehingga sampai terjadi penutupan. Jadi kalaupun terpaksa akhirnya ditutup, sebenarnya dalam rangka melindungi anak-anak kita supaya mereka bisa tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah itu poinnya yang kita ya tadi kan silah rahim ya, silah itu kan menyambungkan, rahim itu perutnya ibu. Jadi kita kan semua bersaudara. Setelah 30 hari Allah memberikan pemaknaan tentang apa yang sudah kita lakukan, maka kita bersilah, saling bersatu melengkapi diri ya, ke dalam satu perut ibu, ke dalam ikhrah, ke dalam kebaikan. Jadi maka tugas kita semua tadi ada Pak Dirjen, Pak Direktur, segala kepala ini semua menyatukan kita semua untuk watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, melakukan satu kebaikan, saling menasihati untuk ke depan bagaimana pendidikan di Indonesia. Tentu kami ATISI ingin mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Direktorat Perlembagaan, oleh Pak Wagub dan sebagainya. Kami tentu akan mendukung. Kami, ya saya terutama 37 tahun sudah membawa ATISI untuk berkiprah secara nasional. Tentu kita ingin mendukung seluruh komponen bangsa. Tidak hanya bicara tentang Jawa Barat, tapi Indonesia bagaimana kita maju bersama. Ya karena saya sebagai orang Jawa Barat tentu inginlah lebih mendukung, lebih intens bagaimana Jawa Barat menjadi